Halo semuanya, kembali lagi di channel Mas Arkan. Akhirnya setelah hampir 3 bulan ya, kita waktu itu review sasisnya Rosalia Indah. Dan hari ini, sekarang tanggal 12 November 2025, jadi juga nih unit Rosalia Indah. Total ada 10 unit yang hari ini akan dirilis. Jadi pagi ini kita bikin video, nanti sore dia akan rilis. Jadi kita juga harus upload videonya nanti sore ya. Mari kita lihat detail bagaimana unit dari bus Rosalia Indah. Jadi ini dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626, sudah air suspension. Kalau teman-teman belum nonton video waktu kita review sasisnya, silahkan nonton video yang ini. Aku udah jelasin ya sasisnya seperti apa. Dan pertama kali lihat bus ini tadi ya, wow, ternyata cakep sekali. Walaupun memang ada yang sedikit berbeda dari bagian depannya dengan Skylander R25 pada umumnya yang sudah sering kita lihat ya. Teman-teman udah tahu lah ya bedanya di mana, yaitu ada di spion. Ini spionnya memakai spion dari Laksana SR3. Tapi memang spion ini tuh cocok dipakai di bodi apapun ya. Bagian depannya ini dia ada dua warna. Ada warna putih dan juga ada warna orange khasnya dari Rosalia Indah. Untuk lampu-lampu semuanya ini sama ya, seperti Skylander R25 pada umumnya. Bagus sekali, dia udah full LED semuanya dan sennya sudah running atau sekuensial. Terus ini dia double glass, jadi memakai bodi Skylander R25 Aero 8 Touring. Jadi ya kayak gini, dia ada topinya di tengah-tengah kaca. Seperti biasa ini bisa dibuka di bagian sini, terus juga ini ada logo Mercedes-nya. Ini ada bintang 4-nya, khas dari Rosalia Indah, dan ada tulisannya Rosalia Indah di atas sini. Ini oke banget ya, di tengah-tengah kekosongan warna hitam ini ada tulisannya Rosalia Indah. Bagus banget. Dan kalau kaca dua seperti ini, dia wipernya juga cuman 2. Kalau kacanya dia single, di sebelah kanan, ini ada wiper lagi. Jadi total wipernya ada 3. Oke, yuk kita ke sebelah kiri. Nah, ini untuk pintu masuknya, seperti biasa ya. Ini pintunya dia sliding ke belakang, seperti ini. Terus kalau kita buka pintunya, akan muncul tangga bordes kayak gini ya. Jadi dia untuk step tangganya itu bordes semua supaya lebih kuat. Jadi ada 3 step tangga yang bordes, di dalamnya baru dia pakai karpet yang bermotifkan kayu gitu. Oke, kita tutup lagi, nanti kita lihat bagian dalamnya. Kalau udah selesai lihat eksteriornya. Liverynya ini khas sekali Rosalia Indah. Jadi ada hitamnya di sebelah sini yang memanjang sampai ke belakang, ada tulisan Full Tol Trans Jawa. Ini nggak tahu ya, nantinya akan dipakai rute mana, yang pasti rute di Pulau Jawa ya, harusnya. Kemudian di sini ada tutup dari tangki bahan bakar, jadi untuk pengisian bahan bakarnya dia dari sini, dan tidak ada bagasi di atas roda depan ya. Jadi hanya ada tutup tangki seperti ini untuk pengisian bahan bakar, dan ini kelasnya lihat, Executive Plus. Jadi ini totalnya ada 30 kursi kalau nggak salah, nanti kita lihat lah bagian dalamnya seperti apa. Kemudian untuk bagasinya, dia ada 3 pintu bagasi, yang mana ini bagasinya sudah space frame alias tembus dari kiri ke kanan seperti ini. Tuh, luas sekali, dan ini dia lantainya sudah bordes. Jadi ini lantainya, ini bagasinya luas sekali, bisa juga untuk bawa motor karena dia lumayan tinggi, dan juga dia kanan kirinya tuh tembus. Jadi ini buat bus antar pulau pun sangat cukup ketika membawa barang yang banyak. Oke, mari kita tutup lagi bagasinya, dan seperti biasa di sini ada tuas tambahan karena kalau kita ke tuas yang ini itu terlalu tinggi, jadi kita ambil dulu yang ini baru kita gapai yang ini supaya lebih mudah nutupnya. Oke. Jadi ini ada 3 pintu, dan di atas roda belakang ini ada bagasi kecil. Kayak gini. Bagasi yang ini biasanya diperuntukkan untuk kru ataupun driver naruh barang-barangnya ya. Terus ada lampunya juga di sebelah sini. Jadi kita nggak kegelapan ketika membuka bagasinya di malam hari. Kita tutup lagi. Dia tuh kuncinya tinggal dicekrek gini dong. Tuh. Terus ada kuncinya lagi. Oke. Ini ada tempat penyimpanan lagi di sini. Ini isinya adalah tangki AdBlue. Karena ini memakai sasis Mercedes-Benz 1626 Euro 4. Jadi sudah ada tangki AdBlue-nya. Ini kapasitasnya 60 liter kalau nggak salah ya. Blue itu fungsinya untuk apa sih? Tentunya untuk mengurangi polusi yang dikeluarkan oleh mesin dari bus ini, supaya lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang kita ke bagian paling belakang. Ini dia. Wah. Jadi
Jujur aja ya, aku awal-awal lihat Skylander R25 itu harus agak mencerna desain di bagian belakangnya. Tapi ini sudah sekitar 4 bulanan ya Skylander R25 ada. Ini udah mulai kelihatan bagus banget nih di bagian belakangnya menurutku ya. Karena awal-awal aku harus mencerna dulu desain bagian belakangnya. Kalau depan sih udah pasti langsung suka lah. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Warnanya khas dari Rosalia, indah banget ya. Terus nggak tahu kenapa di sini kayak warna-warnanya kayak lebih besar gitu nggak sih dibanding bus-bus Rosalia Indah yang lainnya. Tuh, dia warna orange sampai hampir ke ujung lampu. Mari kita lihat di bagian mesinnya. Wow, ini dia mesinnya dari sasis Mercedes-Benz 1626. Besar ya, ruang mesinnya besar sekali ya. Dan di sini ada tombol merah, ini bisa untuk stop mesinnya. Gitu. Ya, kita tutup lagi. Kemudian di sini tuh ada besi ya. Ini fungsinya untuk melindungi bumper belakang. Jadi kalau amit-amit kena gasruk atau kena aspal, nggak langsung bumper yang kena, tapi besi ini duluan yang kena. Ataupun kalau nyebrang pulau ya, naik kapal kan biasanya rem door-nya tuh tinggi. Kenanya tuh ini dulu, bukan si bumper. Gitu. Oke, kira-kira seperti ini aja di bagian belakangnya. Ada tulisan Mercedes-Benz 1626, Air Suspension, Holobis enak ngebis, Rosalia Indah, nama PT, dan nomor teleponnya 0271 30.030. Yuk, kita sekarang ke bagian kanan. Di bagian kanan, kita langsung melihat pintu darurat. Sebelah sini pintu daruratnya. Di bawahnya pintu darurat, ini ada tempat, harusnya tempat aki. Nah, jadi akinya dia ada 4 ya. 2 ke mesin, 2 ke AC. Karena ini AC-nya dia menggunakan AC Denso. Gitu, jadi perlu aki 2 lagi. Total akinya ada 4. Oke. Kemudian di sebelah sini, tadi kan di sebelah kiri, yang di sini tuh ada tempat AdBlue. Kalau di sini tidak ada. Jadi kosong seperti ini. Di atas roda, belakang sebelah kanan sama seperti di sebelah kiri tadi, ada tempat penyimpanan untuk driver ataupun kru. Kita kembali ke bagasinya lagi sebelah sini. Dan yang enak banget dari bus ini adalah dia tuh di kaca sampingnya tidak ada yang menghalangi. Jadi kalau kita duduk depan sini ya, kursi paling depan, itu kita bisa lihat view dari kiri, depan, sampai ke kanan, dan tidak ada yang menghalangi. Jadi enak banget nih bus ini ya. View-nya tuh maksimal gitu. Oke, jadi seperti itulah kira-kira untuk di bagian eksteriornya. Sekarang mari kita masuk ke bagian interiornya. Mari kita masuk ke dalam. Ya. Oh, di sini tuh langsung dikasih pegangan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik ke bus, di sini udah disediakan pegangan supaya lebih mudah untuk naik turunnya. Kemudian kita masuk. Langsung bau bus baru. Terus seperti ini untuk dashboardnya dari Skylander R25, ada aksen karbon-karbonan di sini di dashboardnya. Terus juga di sini di topinya, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Tengah-tengahnya ada jamnya. Dan ini nih, sampai ke tempat drivernya itu pun ada aksen karbon-karbonnya seperti ini untuk menambah kesan sportinya ya. Terus mari kita duduk di sini. Aduh, ini untuk kursi drivernya, dia sampai kursinya pun ada warna khasnya dari Rosalia Indah ya. Tuh, ada merah, ada orange, dan juga hitam. Ini ada seat beltnya di sebelah sini, terus ada tuas untuk ngatur si sandaran punggung tempat kursi drivernya ini. Dan ini karena bus baru, kilometernya baru 10,9 km. Dan ini udah harus diisi solarnya. Terus masih ada untuk plastiknya juga, jadi kita gemes mau copot plastiknya ya. Jadi seperti ini aja sih untuk di bagian driver dari Skylander R25 miliknya Rosalia Indah. Di sebelah sini ada lampu-lampunya, terus ini ada head unitnya, ini ada untuk atur audio, di sebelah sini bisa dicolok mic juga, dan ini untuk AC-nya. Dia memakai AC Denso. Sekarang kita ke bagian penumpangnya. Oh iya, di sini juga ada kotak P3K ya, dan sudah ada isinya tuh. Tuh, langsung dari karoseri ya. Terus ini untuk kursinya teman-teman. Kursinya dia memakai kursi rimba kencana yang masih plastikan semua tentunya. Dan kalau aku selonjoran di sini, enak sekali. Dengan tinggi 175 cm, ini ngepas banget nih dari badan sampai ke kaki dan ada sekatnya di sini. Itu posisinya ngepas banget. Jadi untuk teman-teman yang tingginya di bawah 175, ini pasti akan sangat nyaman sekali. Dan ini tuh namanya apa ya? Kalau di bahasa Jawa kita jemputnya dingklik, tapi kalau ini tuh kayak 3-in-1 gitu ya. Jadi ada
leg rest, ada footrest, dan ada tempat penyimpanan alas kaki di sini gitu. Terus untuk kursinya di sebelah sini ada armrest. Armrestnya seperti ini tuh. Di tengahnya juga ada yang membatasi penumpang antara kiri dan juga kanan tuh. Armrestnya ada 2 di setiap baris kursi. Terus di bagian atas ini untuk lower AC-nya kayak gini. Terus untuk chargernya mana ya? Kayak chargernya ada di dalam sini deh. Ini. Tuh, jadi port chargernya ada di dalam kompartemen penyimpanan atas atau bagasi atas. Tuh. Ini ada Type A dan juga ada Type C. Terus di bagasinya juga ada untuk lubang AC-nya. Jadi kalau teman-teman mau naruh air mineral yang biar tetap dingin, bisa taruh di dalam bagasi. Dan ini total kursinya itu ada 30 kursi. Jadi ada 30 penumpang yang bisa diangkut oleh bus Rosalia Indah Executive Plus ini. Kemudian di sini tuh ada pegangannya. Jadi kalau teman-teman mau jalan dari depan ke belakang gitu ya, belakang kan ada toilet, jangan pegangan kursi, pegangannya ini handrail, karena kalau pegang kursi akan mengganggu penumpang yang duduk di kursinya. Terus juga di jendela atau di kaca itu ada hordeng atau tirai atau gordennya, jadi kalau panas bisa ditutup, dan warnanya coklat senada dengan warna lantainya. Nih lantainya dia motifnya kayu berwarna coklat. TV ada 2, ada yang besar di depan dan ada yang kecil di belakang. Ini TV kedua. Tuh, kayak gini. Nah, ini mungkin sekitar 20-an inch lah TV yang di belakang ini. Jadi, entertainment penumpangnya dari TV ini. Ada 2 buah TV. Dan ini dia, bagian paling belakang. Coba ya, ini duduk di paling belakang. Ini kursi nomor 2930 ya harusnya. Nah, duduk paling belakang pun masih cukup nyaman. Tapi memang kalau posisi kakinya nggak seluas yang di depan tadi nih. Aku agak nyiku gitu ya kakinya ya. Kalau tadi di depan kan full selonjoran. Kalau ini agak ketekuk sedikit kakinya. Tapi baik lagi untuk teman-teman yang di bawah 175 cm tingginya, ini sih udah nyaman banget. Dan ini untuk toiletnya. Toiletnya dia di bagian luarnya juga di motif kayu juga, warna coklat, senada dengan lantai. Oh, ini dia untuk toiletnya. Nah, masuk, silakan. Nah, toiletnya dia ada motif marmer, ada kaca, ada tempat penyimpanan air di kanan, dan ada wastafelnya. Dan ini toiletnya luas loh. Nih ya, coba kalau aku masuk, tuh, tinggi sekali nih. Ah, nggak mentok kepala. Terus ada exhaust-nya juga di sini. Dan di dalam toiletnya tuh ada pegangan. Nah, ini untuk tombolnya. Tombol lampu dan juga exhaust-nya bisa kita matikan dari sini. Tuh, langsung mati suara exhaust-nya. Kemudian ini untuk pintu belakangnya. Tapi biasanya pintu belakang ini jarang digunakan sih. Karena akses keluar masuk penumpang biasanya semua dari pintu depan. Kalau di sini tuh kurang proper lah untuk naik turun. Gitu. Dan biasanya di sini ada tutupannya lagi supaya kita bisa berdiri di atas tangganya. Gitu teman-teman. Kemudian untuk di plafon, ini dia pakai yang diamond array ya. Jadi dia kotak-kotak diamond gitu. Jadi kalau Skylander R25 ini memang ada banyak pilihan untuk plafonnya. Nah, kalau Rosalia Indah ini pakai yang diamond array mungkin untuk menyelaraskan warnanya dengan ini, tutup bagasi, terus juga untuk apa ductingnya segala macam pakainya yang warna ini atau motif seperti ini. Gitu. Ini speakernya juga sampai belakang ya. Tuh. Speaker di belakang. Ini juga ada speaker di paling belakang. Tuh. Keren. Speakernya rata dari depan sampai ke belakang. Dan paling belakang ini ternyata ada tempat istirahat untuk driver ataupun kru. Nah, coba kita ya. Nah, tuh. Dan ini kakinya bisa masuk ke sana. Tuh. Nah, cukup luas ya. Kaki bisa masuk ke sana. Terus kepalanya di sebelah sini. Kalau drivernya atau krunya mau istirahat, ini tinggal ditutup. Nah, jadi tidak mengganggu driver ketika istirahat. Ya, tidak mengganggu penumpang. Dan juga penumpangnya juga tidak mengganggu driver. Seperti itu. Enak. Jadi ini bus Rosalia Indah Executive Plus ini cukup lengkap untuk semua fasilitasnya ya. Semoga bisa cepat jalan reguler. Nanti kita akan coba ketika bus ini sudah jalan. Rute mana ya kira-kira? Coba teman-teman tebak deh. Tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira bus ini akan jalan rute mana? Karena total ada 10 unit. Ya nggak mungkin sama sih. Pasti beda-beda rute-rutenya. Coba kira-kira jalan rute mana?
jadi seperti itulah unit terbaru dari Rosalia Indah yang sore hari ini akan mengeluarkan 10 unit sekaligus dari karoseri New Armada Magelang. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya naik bus terbaru Rosalia Indah, silakan langsung ditunggu update-nya di akunnya Rosalia Indah yang ada di Instagram, atau tanya aja langsung ke customer service-nya kapan unit ini akan diberangkatkan dan jalannya rute ke mana. Terima kasih untuk Rosalia Indah yang sudah mengizinkan aku mereview unit terbarunya, dan kita akan langsung menuju ke Jakarta. Jadi sekarang tuh aku lagi road trip pakai mobil VW ID Bus. Nah ini pas banget dikasih baju sama New Armada warnanya biru juga ya. Oke lah, terima kasih sudah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Oke, terus kita ke bagian, aduh,